Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairu khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min azimi sa'nihi lam tahwihi fa usribat ma'na dhamir lisani fa uribat bilhani bil alhani. Summa salatu wassalamin la'iqin alan nabiyyi afsahil khalaiqi Muhammadin wa sahbihi wal ali man aqhanul qur'ana bil i'rabi qala Syarifuddin Yahya al-Imriti fi nadmi al-Imriti idzil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam ya'tafi. Salam pergerakan. Salam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari PKPMI Ma'arif Al-Azhari. Saya membuat video ini adalah untuk sebagai tugas persyaratan atas akan dilaksanakannya salah satu prasyarat untuk saya menjadi bisa mengikuti kegiatan PKL atau pendidikan kader lanjut PMPC PMI Kabupaten Ciamis. Nah, dalam video ini marilah kita bersama-sama pertama kali adalah memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita semua bisa beraktivitas, sehingga kita semua masih bisa bernapas, sehingga kita semua masih bisa terus bersinergi, bisa terus berkreativitas tanpa batas. Di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang ada dua kenikmatan yang selalu dilupakan oleh manusia, atau yang sering sekali, sudah biasa sekali dilupakan oleh manusia. Nikmat apa sajakah itu? Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Dan pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama menyenandungkan, membacakan pujian kita, memanjatkan sholawat kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil jaza kita semua bisa mendapatkan syafaatul ujma darinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan sahabat semuanya, khususnya sahabat-sahabat Al-Bisri, mungkin ini adalah video perdana bagi saya melaksanakan vlog pada channel saya Rahmat Al-Bisri. Dan adapun yang akan kita bahas atau yang akan saya utarakan pada kesempatan kali ini adalah berbicara mengenai moderasi beragama. Mungkin sahabat dan sahabat Al-Bisri semuanya sudah mengetahui apa itu moderasi beragama secara umumnya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas perihal tentang moderasi beragama itu seperti apa. Moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu mempunyai dua pengertian. Ya. Pengertian pertama dibahas secara pengertian menurut bahasa. Dan pengertian yang kedua adalah menurut istilah. Dan adapun pengertian secara bahasa, ketika kata-kata moderasi ini dikutip, dan saya mengambil pengertian ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moderasi berarti mempunyai tiga arti. Yang pertama adalah jalan tengah. Moderasi arti yang kedua adalah pengurangan kekerasan. Dan moderasi yang ketiga itu adalah penghindaran keekstriman. Nah, ini adalah pengertian moderasi. Dan adapun pengertian dari beragama itu adalah
Beragama artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa beragama adalah menganut satu agama, taat kepada ajaran agama. Ya, maka kemudian adanya agama, orang yang beragama dan beragama. Ketiga hal ini adalah saling keterkaitan antara pelaku dan kemudian objeknya. Maka kemudian objek dari setiap orang yang beragama adalah agama. Nah, dan pengertiannya bisa kita saksikan pada slide berikut ini. Pengertian dari moderasi. Apa arti moderasi? Nah, moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi. Tidak berlebih kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di dalam dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Nah, ini adalah arti dari yang namanya moderasi. Nah, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Dan untuk selanjutnya adalah apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama, jalan tengah, sesuai dengan pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran dari agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Nah, ini dinamakan dengan moderasi agama. Nah, demikian adalah pengertian dari moderasi beragama. Dan selanjutnya adalah, bisakah disebutkan contoh beragama yang berlebihan? Contoh yang paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang masuk kategori kafir ataupun tidak. Nah, seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol kunci dari agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremisitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Nah, apakah ada contoh yang lainnya? Nah, banyak sekali contoh yang lain, seperti halnya berikut ini. Contoh sikap ekstrem lain adalah misalnya seseorang menyantap makanan atau merengkuh minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrem lainnya adalah mengikuti ritual pengibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Nah, ini adalah berbagai macam contoh-contoh kegiatan yang tidak bisa dikatakan bersifat moderasi dalam beragama. Dan untuk selanjutnya adalah di dalam moderasi beragama itu mempunyai prinsip. Nah, di dalam prinsip-prinsip moderasi dalam beragama itu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah keseimbangan antara wahyu dan akal. Prinsip yang kedua adalah jasmani, keseimbangan jasmani dan rohani. Dan sedangkan prinsip yang ketiga itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, di dalam moderasi beragama ini, keseimbangan antara wahyu dan akal adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya, karena apa? Karena adanya wahyu, menurut saya, adanya wahyu itu adalah akal pasti bisa memahaminya. Namun, ada pula wahyu yang tidak bisa dipahami oleh akal. Ya.
Nah, maka kemudian keseimbangan antara wahyu dan akal, keduanya adalah sesuatu hal yang harus kita sinkronkan. Kita tidak boleh seperti halnya berlebihan mengedepankan akal kita, menomorduakan wahyu, ya, menomorduakan wahyu. Dan adapun wahyu harus menjadi nomor satu, ya. Tapi wahyu pun harus diimbangi dengan akal yang sehat, dengan akal yang dibenarkan, ya. Maka agar kemudian menghasilkan satu pemikiran akal yang baik itu, maka adalah dilandasi dengan pola pikir yang bersih, dengan pola pikir yang baik. Maka akan menghasilkan satu akal yang baik, akan menghasilkan satu akal yang bisa membenarkan, tapi tidak bisa menyalahkan wahyu yang bersifat hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif dari Tuhan. Maka keseimbangan antara akal dengan wahyu adalah keduanya harus bersama-sama dijadikan menjadi pedoman seseorang dalam berkebangsaan, berkehidupan, dalam membangun ukhuwah watoniyah, dalam membangun hubungan antara sama anak bangsa, hubungan baik ukhuwah Islamiyah, dalam membangun hubungan yang baik antara sesama muslim. Dan adapun prinsip moderasi agama yang kedua adalah jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani ini keduanya adalah benar-benar harus bisa seimbang. I'mal lidunyaka ka'annaka tamutu abadan, wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hodan. Maka makalah tersebut menjadi satu hal yang bisa menengahi antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Jasmani bersifat duniawiyah dan rohani bersifat ubudiyah atau bersifat ilahiyah. Maka keduanya ini harus seimbang. Keseimbangan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan yang bersifat ukhrawi atau kehidupan akhirat adalah misalkan harus condong ke salah satunya, maka yang harus dicondongkannya itu adalah kepada kehidupan di akhirat. Namun yang menjadi moderasi atau menjadi garis tengah di dalam kehidupan antara memilih mana antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat, maka keduanya harus seimbang. Nah, kemudian moderasi agama prinsipnya yang ketiga adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, antara hak dan kewajiban, antara apa yang harus kita terima dengan apa yang harus kita berikan. Hak, kita mempunyai hak untuk menerima dan kita mempunyai kewajiban untuk memberikan, ya. Adapun sebaliknya, kita mempunyai hak untuk memberikan dan kita pun mempunyai hak, mempunyai kewajiban yang harus diterima. Ada kewajiban. Nah, keduanya ini adalah menjadi suatu hal yang bisa harus diseimbangkan antara hak jasadiah kita dengan hak ilahiyah. Maka keduanya harus bisa seimbang. Jangan sampai hak jasadiah kita kemudian diutamakan, namun hak ilahiyah, hak Allah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk beribadah ditinggalkan. Sekian dan terima kasih. Apa yang telah sampaikan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.